Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Sesuai dengan agenda yang telah kita rencanakan untuk pertemuan besok terkait dengan metode parsial ini akan saya berikan secara daring melalui video pembelajaran. Jadi silakan nanti menyimak dari awal hingga akhir dengan baik. Sebelumnya kita mengingat terlebih dahulu terkait dengan metode substitusi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Diberikan permasalahan sebagai berikut. Kalau kita perhatikan, permasalahan ini dapat diselesaikan dengan metode substitusi. Karena fungsi yang ini, kalau kita turunkan akan menghasilkan fungsi yang ini. Dengan penyelesaiannya sebagai berikut, silakan bisa di-pause untuk memahami langkah-langkahnya atau bisa juga dicoba secara mandiri. Lalu bagaimana untuk permasalahan yang kedua ini, yaitu integral x dikalikan dengan 2x plus 1 dipangkat dengan 3 dx. Kalau kita perhatikan, kedua fungsi ini tidak memiliki hubungan turunan, sehingga kalau kita gunakan metode substitusi ini tidak akan bisa. Oleh karena itu, dalam video pembelajaran ini kita akan membahas metode parsial untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini. Sebelumnya ada satu rumus yang perlu teman-teman perhatikan agar dapat membantu dalam proses pengerjaan dalam metode parsial, yaitu integral ax ditambah b pangkat n dx itu akan sama dengan 1 per a dikalikan 1 per n plus 1 dikalikan ax plus b pangkat n plus 1. Nah, ini kurang plus c ya. Sebagai contoh untuk memperjelas pemahaman teman-teman, diberikan integral 2x plus 1 pangkat 3 dx. Ini berdasarkan rumus yang telah kita peroleh ini dapat dituliskan 1 per 2 karena A-nya adalah 2, N-nya 3, B-nya 1. B-nya tidak terpengaruh ya. Jadinya 1 per A, A-nya 2, jadinya 1/2 dikalikan dengan N-nya 3, berarti 1 per 3 plus 1 dikalikan 2x plus 1 pangkat N-nya 3, berarti 3 plus 1 plus C. Sehingga kita lakukan perhitungan, diperoleh 1/8 dikalikan dengan 2x plus 1 pangkat 4 plus C. Selanjutnya, untuk contoh permasalahan yang kedua, integral dari min 5x plus 1 pangkat 4 dx. Kita perhatikan, A-nya min 5, N-nya 4. Maka 1 per min 5 dikalikan dengan 1 per 4 plus 1, 5. Kemudian min 5x plus 1 pangkat 4 plus 1 diperoleh 5. Sehingga kita lakukan perkalian diperoleh negatif 1 per 25 dikalikan min 5x plus 1 pangkat 5 plus C. Nah, untuk bentuk umum ini penting untuk dalam integral parsial. Jadi silahkan dihafalkan, dipahami, dan mencoba-coba untuk contoh permasalahan yang lain. Selanjutnya integral parsial. Terdapat dua metode dalam penyelesaian integral parsial. Yang pertama adalah dengan rumus umum, yaitu integral U dV sama dengan U dikalikan dengan V dikurangi integral V du. Untuk pemilihan U-nya nanti kita pilih yang ketika diturunkan itu akan menghasilkan nilai 0. Sebenarnya untuk metode rumus umum ini dapat dipahami atau lebih dipahami melalui latihan-latihan soal. Jadi nanti kita coba melalui latihan soal untuk lebih memperdalam pemahaman teman-teman. Yang kedua adalah metode Tanzalin, atau ini juga dikenal dengan metode tabel. Ini juga nanti akan kita jelaskan melalui contoh saja untuk mempermudah pemahaman teman-teman. Contoh yang pertama, kita gunakan terlebih dahulu rumus umumnya. Integral x dikalikan dengan 2x plus 1 pangkat 3 dx. Coba kita perhatikan dulu, fungsi ini tidak memiliki hubungan turunan ya, sehingga tidak dapat dikerjakan dengan metode substitusi. Kita coba dengan rumus umum. Misalkan
kita pilih U-nya yang ketika diturunkan itu menghasilkan 0. Kalau ini kita turunkan terus, ini akan ada fungsi terus ya. Kalau ini kan kita turunkan akan menghasilkan 0, lama-lama akan menghasilkan 0. Jadi kita pilih U-nya itu X. U-nya sama dengan X. Maka kita turunkan DU sama dengan turunan dari X itu kan 1 ya, berarti DX. Kemudian DV-nya, sebentar kita tuliskan rumusnya dulu biar ingat. Integral U D V sama dengan U V dikurangi integral V DU. DV-nya kita pilih ini ya. Kita pilih ini. Ini DV-nya. Berarti DV sama dengan 2X plus 1 pangkat 3 DX. Maka kita peroleh V dengan mengintegralkan kedua ruas atau dengan rumus yang telah kita pelajari pada slide sebelumnya tadi, yaitu 1 per A. A-nya kan 2 ya. Berarti 1 per 2 dikalikan dengan 1 per N-nya 3, berarti 3 ditambah 1, 4. Dikalikan dengan 2X plus 1, 3. 3 plus 1, 4 plus C. Sehingga dengan rumus umum tadi, kita peroleh, tadi kan rumusnya integral U dV sama dengan UV min integral V du. Kita tuliskan lagi aja. Integral X dikalikan dengan 2X plus 1 pangkat 3 dx ini akan sama dengan UV. U-nya X, V-nya 1 per 2 dikalikan dengan 1/4 itu kan 1 per 8. 1 per 8, 2X plus 1 pangkat 4. C-nya tidak perlu dituliskan, di akhir saja tidak apa-apa. Kemudian kita kurangkan integral V du. V-nya berapa? V-nya 1/8 dikalikan dengan 2X plus 1 pangkat 4 V du. Du-nya adalah du-nya dx. Berarti ini kita hitung ya. 1/8x 2x plus 1 pangkat 4 min integral ini tadi pakai rumus umum yang tadi 1/8 ini kita bisa keluarkan sebagai suatu konstanta ya. Jadinya integral ini berarti A-nya berapa? A-nya 2, 1 per 2 kalikan 1 per N-nya 4, 4 tambah 1, 5 dikalikan dengan 2X plus 1 pangkat 5 plus C. Kita hitung. 1/8 X 2X plus 1 pangkat 4. 1 ya, 1/8 dikali setengah itu kan 1/16. Dikalikan dengan 5 itu 1/80. Dikalikan 2X plus 1 pangkat 5 plus C. Nah, ini untuk metode dengan rumus umum. Kita peroleh hasil ini. Sebenarnya masih bisa diolah untuk disederhanakan lagi, tapi cukup sampai sini saja juga tidak apa-apa. Selanjutnya adalah metode Tanzalin atau metode tabel. Integral Tanzalin. Soalnya sama, integral X dikalikan dengan 2X plus 1 pangkat 3 dx. Untuk langkah yang pertama, kita buat tabel terlebih dahulu. Ini tabel turunan, ini tabel integral. Ini tanda ya nanti. Turunan kita pilih yang kolom turunan ini ketika kita turunkan menghasilkan nilai 0. Sama ya, X kita pilih X. Turunan dari X adalah 1. Turunan dari 1 adalah 0. Kemudian yang di sini 2X plus 1 pangkat 3. Kita integralkan dengan rumus yang tadi kita peroleh. A-nya kan 2, A-nya 2, N-nya 3. Jadi kita peroleh 1 per 2 dikalikan dengan 1 per N. N-nya 3, 3 ditambah 1.
4 dikalikan dengan 2x plus 1 n plus 1. N-nya 3 tambah 1, 4 plus C. Atau kita dapat sederhanakan 1/8 dikalikan 2x plus 1 pangkat 4. Sama, ini kita integralkan lagi, berarti 1/8 dikalikan dengan A-nya berapa? A-nya masih sama, 2, berarti 1/2. Sekarang N-nya beda ya, N-nya jadi 4. N-nya jadi 4, berarti 4 ditambah 1, 5. 1/5 dikalikan dengan 2x plus 1 pangkat 5. Sama dengan 8 kali 2, 16 kali 5, 80. 1/80 kalikan 2x plus 1 pangkatnya 5. Nah, untuk tandanya di sini plus minus plus. Gitu ya. Untuk ini tetap ya, ini harus seperti ini, plus minus plus. Yang terakhir kita kalikan, untuk arahnya seperti ini. Ini ke sini. Beda yang. Untuk arahnya ke sini, kemudian ke sini. Ini juga ke sini, kemudian ke sini. Berarti kita peroleh positif integral dari x dikalikan dengan 2x plus 1 pangkat 3 dx. Ini akan sama dengan positif ya tandanya, berarti x dikalikan dengan 1/2. Yang ini saja, kita kan sudah menghitung. Yang ini saja, berarti 1/8 2x plus 1 pangkat 4. Tandanya ingat negatif, berarti dikurangi 1/80 pangkat 2x plus 1 pangkat 5. Ini kita peroleh 1/8 x 2x plus 1 pangkat 4 dikurangi 1/80 kali 2x plus 1 pangkat 5 plus C. Kalau kita perhatikan, ini hasilnya sama seperti yang sebelumnya. Sama ya. Nah, teman-teman bisa memilih pakai metode Tanzalin boleh, pakai metode rumus umum juga boleh. Tapi berdasarkan pengalaman saya, untuk anak-anak SMA itu biasanya lebih memilih pakai yang tabel ini karena lebih jelas alur pekerjaannya. Silahkan nanti bisa dipahami lagi sembari dicoba-coba. Mungkin ini untuk video pembelajarannya. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan pada pertemuan besok. Terima kasih dan selamat malam.